Oke Pak, sudah ngerekam iki. Jenengan sik sing dadi aku dadi coach, jenengan dadi coach. Nggih, Ayo. nggih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Chandra. Apa kabarnya Pak Sowan? Alhamdulillah Pak Chandra, baik Pak. Terima kasih Dengan Pak. Pak, Apakah hari ini Pak Sowan sibuk atau tidak Pak? Alhamdulillah berhubung kemarin Pak Chandra meminta memberitahu saya, akhirnya ya insya Allah sibuk gak sibuk saya usahakan. Seperti itu Iya Pak Pak. Chandra. Terima kasih Pak. Saya ini ada sedikit masalah Pak Pripun di Pak kelas Chandra? saya. Di kelas saya itu saya tidak bisa mengajar anak itu secara kondusif Pak. Iya, kok bisa Pak Chandra? Iya. Maksudnya Di gimana? mana anak-anak itu tidak bisa saya kondusifkan karena setiap saya masuk mulai dari awal pembelajaran, saya menyiapkan anak-anak untuk memimpin berdoa, itu masih ada anak yang sedang bermain dengan sendirinya Pak. Mereka tidak menghiraukan kepada temannya yang sedang memimpin berdoa. Kemudian di waktu pembelajaran masih ada anak yang berbicara sendiri tentang dirinya, sehingga pelajaran yang saya ajarkan itu tidak mereka perhatikan. Dari pengamatan saya Pak, ada 5 anak yang semacam seperti itu, kemudian ada anak yang 10 yang alhamdulillah sudah kondusif, tetapi dengan 5 anak ini mereka mengganggu Pak, mengganggu teman-teman yang lainnya Pak. Yang Pak 5 anak Chandra. itu pendiam Pak, ya. Jadi di kelas saya itu ada 20 anak, 20 siswa Pak. Lah terus maksud tujuan Pak Chandra itu mau kelas yang bagaimana tuh Pak Chandra? Iya, saya menginginkan Pak ya, saya menginginkan itu kelas yang kondusif, pembelajaran yang kondusif ketika saya mengajar Pak. Berarti kelas yang betul-betul kondusif, diajak itu sefrekuensi, diajak untuk belajar mengajar tuh enak gitu Pak Chandra ya? Iya Pak, ya tujuan saya ingin menjadikan kelas saya itu kelas yang kondusif ketika pembelajaran Pak. Oh, menurut Pak Chandra itu kenapa toh Pak? Kok murid Pak Chandra itu kok ada yang seperti itu, kok kurang kondusif itu bagaimana toh Pak? Iya Pak, ada beberapa faktor Pak ya Pak. Mungkin dari budaya kelas sebelumnya Pak ya, itu mereka ketika berdoa, gurunya tidak memperhatikan sikap anak-anak ketika berdoa. Ketika pelajaran, gurunya mungkin dia kurang memperhatikan anak-anak tersebut untuk fokus terhadap pelajaran. Mungkin juga disebabkan kemarin saya bertanya kepada anak tersebut, kenapa kamu kok bercerita sendiri kepada teman-teman kamu? Kok tidak memperhatikan? Oh, itu ternyata karena alasannya dia ingin mendapatkan perhatian saya, Pak, ketika saya mengajar. Kemudian ada lagi, Pak, saya melakukan wawancara kepada anak yang lainnya. Ternyata dia bergurau dengan temannya itu karena dia ingin mendapatkan kesenangan Pak dari teman-temannya. Saya itu ingin senang. Kemudian pelajaran saya itu tidak begitu diperhatikan gara-gara dia ingin mendapatkan kesenangan dari temannya, bermain gitu Pak dengan temannya. Iya, tapi yang pasti Pak Chandra kan sekarang sudah sangat hebat yang pasti kan tidak menghukum Pak Chandra ya berarti ya masih Iya Pak. Gimana? Terus menurut Pak Chandra itu menurut Pak Chandra itu tadi kan jenengan pengen tujuannya kan pengen membuat kelas yang kondusif. Menurut Pak Chandra itu kelas yang kondusif itu yang bagaimana toh Pak? Iya Pak, kelas yang kondusif itu di mana anak-anak yang berada di dalam kelas itu merasa nyaman, merasa senang. Jadi seolah-olah di kelasnya itu seperti rumahnya sendiri Pak. Oh iya seperti itu Pak Chandra ya. Terus kemudian itu Pak Chandra, jenengan kan tadi sudah membicarakan anaknya
kurang kondusif, ada beberapa anak ini bisa dikatakan hiperaktif gitu Pak Chandra ya. Iya Pak, betul Pak. Hiperaktif, terus kemudian ada terus kemudian mengganggu temannya dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran Pak Chandra itu jadi kurang kondusif, agak kurang terganggu. Terus kemudian Pak Chandra pengen kelas yang kondusif, diajar itu enak, tidak semuanya itu saling mengerti, tidak ada yang mengganggu, terus kolaboratif, enak. Terus kemudian menurut Pak Chandra punya apa ya? Punya rencana nggak Pak Chandra kira-kira Pak? Untuk membuat yang kelas yang seperti itu, kira-kira rencananya Pak Chandra apa Pak? Rencana saya Pak ya, saya itu ingin membuat sebuah keyakinan kelas Pak yang ingin saya gali Pak. Nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas saya itu diwujudkan ke dalam sebuah keyakinan dan disepakati oleh anak-anak Pak. Nah, keyakinan kelas itu disepakati sehingga menjadi keyakinan kelas Pak. Saya akan membuat sebuah keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas itu saya tempelkan di ruang kelas dan di luar kelas sehingga anak-anak itu Pak Chandra ya. Iya. Asik, iya. Seperti itu Pak. Terus bisa ceritakan Pak keyakinan kelas yang bagaimana Pak? Keyakinan kelas yang menghormati guru, jadi di situ memuat ada tugas guru, ada tugas siswa, apa yang harus dilakukan guru, apa yang tidak boleh Wah dilakukan. itu kalau saya jadi muridnya Pak Chandra itu saya pasti akan senang itu Pak Chandra. Iya Pak. Itu. Dan semoga itu tidak menjadi batasan atau tidak menjadi tekanan bagi anak-anak ya Pak ya, karena itu disadari dari keyakinan anak-anak sendiri Pak. Oh berarti kalau misalkan nih ya, Iya Pak. saya muridnya Pak Chandra, berarti saya bebas dong menentukan Pak Chandra tidak boleh makan minum di kelas, tidak boleh mengganggu temannya, berarti seperti itu Pak Chandra ya? Iya, nanti anak-anak diberi kesempatan, kebebasan untuk membuat suatu keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu tentunya Pak harus kita sepakati bersama, disepakati oleh murid-murid dan juga saya juga ikut menyepakati Pak. Oh, berarti enak dong Pak. Kalau Iya, misalkan saya misalkan sebagai seorang murid terus kemudian melanggar misalkan Pak Chandra, itu kira-kira itu apa Pak? Apakah saya dihukum atau bagaimana Pak Chandra itu? iya. Pak, sebelum kita berbicara tentang menghukum Pak ya, kira-kira rencana yang akan saya laksanakan itu seperti ini Pak. Gimana Pak? Iya Jadi Pak. sebelum masuk kelas atau sebelum pembelajaran, Mhm. saya itu akan mengingatkan anak tentang keyakinan kelas anak tersebut Pak. Nah, saya menyampaikan apakah keyakinan kelas tadi sudah dibaca di awal? Jika belum Pak ya, saya Iya. suruh menyebutkan apa keyakinan kelas itu. Saya menerapkan paling tidak 5 keyakinan, 5 atau 6 keyakinan kelas Pak, sehingga anak itu teringat tentang keyakinan kelas. Jika ada suatu pelanggaran Pak, saya akan memulai anak itu dengan memahami permasalahan anak tersebut Pak. Saya menstabilkannya, kemudian menanyakan permasalahannya, menanyakan identitas dari permasalahan, kemudian saya akan menanyakan keyakinan apa yang dia langgar, Pak. Sehingga segitiga restitusi yang telah saya pelajari, saya terapkan di situ, Pak. Sehingga anak itu akan kembali kepada kelompoknya, kepada teman-temannya, Pak. Saya harapkan semacam itu. Jadi di kelas saya itu tidak ada tekanan, justru ada kebebasan, tetapi mereka tetap bertanggung jawab mengingat keyakinan kelasnya. Wah, asik dong Pak Chandra. Pak Chandra selain keyakinan kelas, Pak Chandra punya rencana yang lain, Pak Chandra? Oh iya, terima kasih Pak. Nah, untuk memperkuat keyakinan kelas agar tetap berjalan Pak ya, saya akan membuat sebuah pengawasan atau pemantauan terhadap anak-anak itu pun jika diperlukan Pak. Nah, harapan saya itu menjadi suatu budaya yang positif Pak di anak-anak. Anak-anak dapat berbudaya positif dengan meyakini keyakinan yang telah dibuatnya, mengumpulkan tugas, tidak berbuat gaduh di kelas, menghormati orang lain, disiplin, jujur sesuai dengan nilai-nilai keyakinannya, Pak. Itu harapan saya adalah menjadi budaya, sehingga saya tidak perlu melakukan suatu pengawasan lagi, Pak. Oke Pak Chandra. Wah menarik banget Pak Chandra. Andai bisa saya mungkin dulu ingin ikut di kelasnya Pak Chandra. Kalau saya pengen diajar Pak Chandra, ada keyakinan kelas ada seperti itu Pak.
Pak Chandra, kira-kira Pak Chandra mau mau apa itu mulai keyakinan kelas yang sangat sangat antusias itu Pak. Itu kapan Pak kira-kira? Iya Dan Pak. mulai Setelah praktek. sesi saya coaching dengan Bapak ini, saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan arahan. Saya ini termotivasi secara intrinsik Pak dari pertanyaan-pertanyaan Bapak yang luar biasa, yang sangat berbobot, memberikan pengarahan kepada saya. Saya akan langsung menerapkannya Pak. Saya akan membuat sebuah keyakinan kelas terhadap anak-anak segera mungkin, dan saya akan membuat suatu dokumen-dokumen yang saya tempel kepada anak-anak, di mana itu ada tanda tangan yang disepakati oleh anak-anak. Jika anak-anak melihatnya itu, wah saya ikut menandatangani kesepakatan kelas itu. Jadi dia itu merasa, wah saya memiliki tanggung jawab gitu Pak. Nah, yang saya harapkan seperti itu. Saya akan segera melaksanakannya Pak. Karena ini saya melihat dari kenaikan kelas 4 ke kelas 5 ini sudah kacau Pak tindakan anak-anak. Kalau tidak segera dilakukan kesepakatan kelas ini Pak, saya khawatirnya dia akan menganggap saya sama seperti dengan guru kelas 5, kelas 4 yang membiarkan mereka untuk berperilaku semacam itu, Pak. Oh iya Wah, bagus itu Pak Chandra. Saya sendiri juga wah sangat 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 bersyukur punya rekan sejawat seperti Pak Chandra ini yang selalu menemukan solusi-solusi yang sangat istimewa Pak Chandra ya. Eh, oke Pak Chandra, tetap semangat Pak Chandra. Iya, semangat Pak ya. Heeh, Terima kasih kita banyak Pak. laksanakan suatu saat mungkin saya juga akan meniru Pak Chandra. Itu apa itu kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin saya arahkan untuk ke Pak Chandra ini. Ini semoga berhasil Pak Chandra Iya, tentang terima keyakinan kasih kelasnya banyak dan ya Pak. tentang pengawasannya Pak. Oke, terima Iya, kasih terima Bu. kasih Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya yang telah diberikan Pak Soam kepada saya. Oke Pak Chandra. Semoga ini bermanfaat untuk saya, kelas saya, dan Sama-sama ini Cindy. menjadi budaya yang ada di sekolah saya Pak. Terima kasih Oke. banyak Pak. Terima kasih Pak Chandra ya. Ya, Semangat Pak Chandra ya. Pak ya, terima kasih Oke, Pak. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iki urung Bu nuwun sewu, ini berarti recordingnya nanti berarti ini langsung saya lama, terus kemudian nanti dipotong ngoten mawon Bu nggih. Apa nanti ngirim LMS-nya 2 ini? Oke, yes. Pak Chandra gantian Pak Chandra. Lanjut gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Soam. Sik le Pak, aku sing namu jenengan kok. Waduh wae sami mawon ayo. Waalaikumsalam Pak Chandra. Pak Chandra. Iya. Sebelumnya saya minta maaf Pak mengganggu waktu panjenengan. Oh, tidak Sebentar. apa-apa Pak. Ini kok alhamdulillah waktu saya luang Pak karena ada jam olahraga Pak. Oh gitu. Ini tuh gini Pak. Saya tuh bingung Pak. Terus terang. Gini. Kemarin itu saya itu kan mengajar mata pelajaran itu Pak ya. IPA Pak. Iya Pak. Wah, IPA itu anak-anak saya tentang khususnya tentang kemarin tuh saya mengajar tentang apa itu keanekaragaman makhluk hidup itu loh Pak. Iya. Itu saya ajar seperti biasa Pak di dalam kelas. Tapi kok ruame sekali Pak. Ruame sekali murid saya itu. Saya bingung. Sudah terus kemudian saya berikan cerita-cerita, diskusi-diskusi, itu pun sama kayaknya nggak mengena sama sekali Pak Chandra. Saya ini bingung. Iya Pak. Berarti Pak Soam ini melakukan suatu pembelajaran tetapi mengalami hambatan atau kesulitan sudah mencoba tadi dengan Iya, metode diskusi. Nah, ya diskusi, berarti ya ceramah Pak. Sudah saya coba. apa ini Pak yang menjadi tujuan Bapak atau Nah, indikator saya kan berhasil gini, Bapak? ya saya pengen itu pembelajaran saya itu efektif gitu loh, anak riang gembira semuanya gitu loh Pak. Riang, seneng,
Otomatis kalau mereka senang, kalau riang gembira, itu otomatis kan saya yakin kan, mereka pasti akan dapat menerima ilmu-ilmu baru yang saya ajarkan gitu loh, Pak. Iya. Betul. Menurut Bapak tadi, apakah pembelajaran yang Bapak lakukan sebelumnya, Pak, itu efektif atau belum? Atau bisa dijelaskan, Pak? Dan dijelaskan Nah, menurut Pak, Bapak efektif itu yang bagaimana, Pak? nah lah, karena efektif dan tidak efektif, ya jelas tidak efektif toh Pak, wong setiap saya mengajar IPA yang jurusan yang bagian keanekaragaman tumbuhan itu, wong anak murid saya itu, murid-murid saya itu rame semua kok, ya jelas nggak efektif. Oh, Nah, iya, yang Pak. saya inginkan itu kan, yang saya inginkan yang efektif itu kan maksudnya itu kan murid-murid saya itu gembira semua gitu loh Pak, bisa menerima pelajaran dengan penuh antusias, terus kolaboratif dengan teman-temannya, semuanya itu, manut sesuai dengan aturan yang instruksi yang saya berikan, terus kemudian hasil post test-nya tuh bagus, itu loh Kak maksud saya itu Kak. Oh iya. Anda ini gimana tuh? Bapak sudah memberikan gambaran tentang pembelajaran yang efektif. Bapak itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang kolaboratif, dan lain sebagainya yang telah disebutkan oleh Bapak Soam tadi. Kira-kira Pak, ada permasalahan yang lain atau tidak Pak? Selain tadi Bapak menyebutkan ada metode pembelajaran yang Bapak gunakan itu satu arah, yaitu ceramah dan diskusi Pak. Ada Mmm, ada hal lain, ya hal lain yang melatar belakangi anak itu kurang bersemangat ketika belajar dengan Bapak. saya pikir itu Pak, mungkin Pak ya, setelah saya analisis tadi, setelah saya coaching ini bicara dengan Pak Chandra, kok saya jadi teringat, mungkin metode yang saya gunakan Pak, mungkin Pak. Mungkin kurang-kurang mengena bagi mereka, mungkin Pak. Mungkin itu mungkin salah saya sendiri Pak, mungkin. Metode saya metode ceramah, setelah ceramah tidak memberikan apa-apa, terus saya suruh diskusi, ya jelas murid saya jelas cara Jawane ngangoh Pak. Iya Pak, mungkin seperti itu Pak. Mungkin mereka merasa terkungkung di dalam kelas, pembelajaran IPA kok di dalam kelas, apalagi pengenalan makhluk hidup dan lain sebagainya. Iya mungkin itu Pak, mungkin Pak. Oh iya, nah, Pak Suwa menambahkan lagi bahwa perhatian anak terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan dengan metode ceramah dan diskusi ini tingkat responnya itu kurang Pak ya, jadi perlu ditingkatkan. Nah, dengan Bapak coba apa yang bisa Bapak ambil atau langkah-langkah dari permasalahan tersebut untuk memperbaiki metode atau model teknik cara pembelajaran Bapak, Pak. Mungkin gini Pak ya, mungkin saya perlu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan kombinasi berbagai macam model pembelajaran mungkin Pak. Ya, Tergantung pertama tergantung kondisi psikologi anak, yang kedua tergantung minat siswa, yang ketiga mungkin tergantung kontennya atau materinya itu Pak, seperti itu iya, Pak. bagus Supaya sekali Pak Soa. bagaimana anak itu bisa antusias dan senang dalam pelajaran Udah selesai. yang berikan itu. Udah selesai yang ini. Pak Soam berarti ingin yang antusias. Pak Soam Udah ingin selesai ya? mendapat pembelajaran yang apa ini Udah selesai? lebih efektif. Nah, jadi Pak Soam itu Udah ingin selesai? melakukan pembelajaran yang bervariatif ya, menggunakan Saya berbagai macam teknik, model, strategi yang sangat variatif. carinya Bagus sekali Pak Soam. lama ini. Oh gitu. Iya 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 Pak Selanjutnya Chandra. Pak Lah, Soam, gimana Pak Chandra? apa apa adakah Pak Soam hambatan atau halangan dalam membuat suatu metode modul Ya. pembelajaran yang sangat variatif? Hmm,
Hambatannya apa, Bu Pak, Tri ya? coba merekam coba. Hambatan saya mungkin Titik ya 3, diri saya sendiri itu, Pak, mungkin. ya Saya coba. perlu apa itu, mencoba Titik pembelajaran 3, yang lain gitu, Pak, mungkin. diskusi, Oh iya, Pak Sowan akan belajar mengenai tentang strategi, cara, model, bawah, teknik, terus pendekatan suatu pembelajaran yang sangat coba. variatif. Bagus sekali Pak Sowan, semangat ya. Nah, Lah, kira-kira Pak Sowan, iya, Pak Pak Sowan Chandra. metode teknik pembelajaran yang telah diketahui Pak Sowan itu apa saja Belum? agar nantinya belajarnya itu dapat berjalan dengan bagus Pak, dengan Nah, baik. gini, Pak, Ada yang apa tidak yang sudah diketahui Pak Sowan? rencana saya tuh gini, Pak. Sudah saya jadikan Kebetulan contoh. kan besok itu kan masih dalam modul apa itu keanekaragaman makhluk hidup, Pak, ya. Iya. Itu rencana saya itu saya ingin mengajak siswa keluar, Pak. Ya. Iya, mengajak siswa keluar Sudah perlu lingkungan sekitar tunggu sebentar. sekolah. Kalau sudah Kan diklik, kebetulan terus di scroll samping ke dan bawah ada kan subscribe. di samping kanan, samping kiri dan di samping kanan, samping kiri kan sawah, Pak, ya. Oh iya. Di belakang itu ada kebun, Pak. Kebun Iya. mangga, kebun jati. Nah, itu Pak rencana saya. Siswa mau saya ajak ke sawah atau ke kebun biar mereka Itu belum semangat. ya, Saya mulai merekam, kok teringat diklik aja. dulu saat masih kecil, masih Nanti SD. kalau ada tombol merah Saya itu kalau tandanya sudah diajak pembelajaran merekam. keluar sekolah, Pak, ya. Iya. Itu saya sangat senang sekali oleh guru saya. Nah, Ah, itu besok Sudah? coba saya hebat. terapkan. Saya terapkan. Anak-anak saya ajak Belum? keluar untuk mengidentifikasi ini tumbuhan apa, makhluk apa, dan lain sebagainya lah seperti itu. Terus kemudian ada saya saling minjem sedikit-sedikit gitu di Ya, dalam silakan mulai. di luar ruangan seperti itu, Pak. Nah, mungkin ini anak-anak suka, Pak, ini, Pak. Mereka Wah. selama ini kan Open kamera itu, ya, Bu Pak. ya. Sebenarnya kan di dalam kelas, Pak. Jadi kayak mungkin loh kalau saya dulu merasa Saya enggak di penjara itu loh, Pak, saya tidak bisa ekspresi. Saya kelompok 1, 2, 3 yang Itu. Ah ya, terima kasih Pak. Saya menangkap dari Pak Sowan ini. Gimana, Pak? Nah, Pak Sowan ini ternyata menggunakan pembelajaran kontekstual, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah, Pak. Jadi anak itu tidak merasa jenuh di dalam kelas. Iya. Apakah yang Iya. dimaksud semacam itu, Pak Sowan? Iya, seperti itulah, Pak, iya. Bagus sekali, Pak Sowan. Pak Sowan, Gimana, Pak Chandra? apa dari Bapak tadi menjelaskan tentang pertujuan, permasalahan, kemudian Pak, dan melakukan suatu rencana atau langkah-langkah untuk memperbaiki pembelajaran Bapak agar dapat berjalan secara efektif. Bapak bisa menyampaikan apa hasil dari percakapan kita pada pagi hari ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Chandra. Setidaknya kan saya dengan panduan Pak Chandra tadi, pertanyaan Pak Chandra tadi membuka wawasan saya, Pak. Tadi kalau misalkan saya tadi tidak coaching, tidak bercakap-cakap sama Pak Chandra, mungkin saya tidak akan pernah kepikiran sampai ke situ, Pak. Ingin punya rencana aksi yang keluar dengan kontekstual dan lain sebagainya biar anak senang, mungkin seperti itu tidak akan pernah terlintas, Pak, gitu. Iya. Sehingga ya pembelajaran saya ya seperti itu aja, mungkin saya akan stagnan mungkin, Pak. Hebat Pak Sowan, sudah memiliki rencana-rencana yang sangat bagus seperti melaksanakan pembelajaran kontekstual. Pak Sowan, saya ingin melihat komitmen Bapak ini, bagaimana komitmen Bapak untuk melaksanakan pembelajaran yang sangat efektif ini, Pak. Rencananya mau dilaksanakan kapan, Pak? Tindak lanjutnya ini? Soon as possible, Pak. Secepatnya. Gitu. Hebat, Pak. Pokoknya secepatnya. Kelihatannya kok sangat menyenangkan, Pak, ini, Pak. Iya. Akan saya coba. Iya, terima kasih Pak Sowan. Kelihatannya Pak Sowan saya menangkap akan melaksanakan suatu pembelajaran yang bervariatif,
belajar mengenai, Pak Soam juga akan belajar mengenai tentang berbagai macam pembelajaran, model pembelajaran, strategi, cara, dan teknik. Itu saya melihat komitmen yang ada di dalam diri Bapak sekarang itu sudah mengalami kenaikan, progresnya sudah sangat luar biasa, Pak. Nah, progres itu Pak mohon untuk dijaga ya Pak ya, terus belajar ya mengenai apa ini modul-modul pembelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi pada rencana aksi Bapak untuk memperbaiki pembelajaran agar pembelajaran Bapak berjalan secara efektif. Bagus untuk Pak Soam sudah menyampaikan permasalahannya, sudah menemukan solusinya. Semangat untuk Pak Soam sangat luar biasa. Saya tunggu Pak Soam ya untuk kabar baiknya ya dari tindak lanjut ini. Semoga cerita Bapak nanti ketika bertemu dengan saya, ceritanya itu sudah bisa mengubah atau memberikan arah yang lebih baik, pembelajaran yang sangat efektif Pak Soam. Terima kasih Pak Chandra. Saya bersyukur loh Pak Chandra punya pemimpin, punya kepala sekolah seperti Pak Chandra yang selalu ada buat saya Pak Chandra, dan selalu bisa memberikan ya inspirasi dan pengalaman-pengalaman yang belum pernah saya dapat. Terima kasih banget loh Pak. Semoga betah di sekolah ini Pak. Iya Pak Soam. Sama-sama Pak Soam ya. Mengingat kita kan juga tim Pak Soam ya. Kita tim, kita sama-sama, ayo kita menggerakkan sekolah kita menuju pembelajaran yang efektif Pak. Iya Pak. Yang diharapkan seperti Pak Soam. Ada lagi Pak Soam? Sampun Pak Chandra mau ke kantin sebentar. Ini saya tadi kok belum sarapan gitu Pak. Iya. Jaga kesehatan juga Pak Soam ya. Terima kasih kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Chandra. Bagus Pak, sip. Oke, itu daripada karo wingi mengalir saiki yo. Mengalir sesuai dengan alir. Iki masih tak rekam loh yo. Enggak apa-apa le. Iya Pak. Kat dewi engko nak pas wayah di ngonoke. Siap. Itu Pak Chandra. Dalam Setelah ini berarti mengisi jurnal lembar observasi itu Pak, seperti refleksi kemarin itu Pak, ada 5 pertanyaan mungkin untuk nanti disertakan pada jurnal 2 mingguan Pak. Piye iki sisisan iki? Isinya nanti itu disisipkan Pak. Dari Bu Erlina disisipkan, bisa dimasukkan pada jurnal refleksi Pak. Dilebokkan ning jurnal refleksi 2 mingguan berarti ya. Nggih. Pak Soam, kalau sudah selesai bisa dimatikan atau pripun? Kita kembali ke main room. Stop recording ngono. Nggih. Lah, Ampun ada 30 menit Ya wis ada. Stop recording ya. Nggih Pak.